Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayanti, SKM MKes, dosen tetap di jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang kesehatan lingkungan. Di antaranya adalah mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan, praktek kerja puskesmas, kemudian epidemiologi kesehatan lingkungan, dan sanitasi rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan. Mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan ini adalah mata kuliah keahlian yang terdapat pada semester genap, tepatnya pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan yaitu melakukan kajian tentang yang pertama fungsi pangan, kemudian pencemaran pangan, metode penilaian sanitasi pangan, kemudian prinsip sanitasi pangan, selanjutnya pengambilan sampel pangan, pengukuran kualitas sanitasi pangan, analisis risiko kualitas sanitasi pangan, dan pengendalian risiko sanitasi pangan. Dalam mencari tujuan pembelajaran yang komprehensif, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Lulusan mampu mengelola program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, kemudian industri, dan komunitas sesuai prosedur dan standar tenaga sanitasi. Kemudian yang kedua, lulusan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, dan komunitas sesuai dengan etika profesi dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, lulusan mampu merancang program promosi sanitasi lingkungan melalui berbagai media informasi di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, industri, komunitas, dengan santun dan percaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan yang terdiri dari 1. Mahasiswa mampu memahami fungsi pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pencemaran pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip sanitasi pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami metode penilaian sanitasi pangan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel pangan. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kualitas sanitasi pangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan analisis risiko kualitas sanitasi pangan. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami pengendalian risiko sanitasi pangan. Sedangkan sub CPMK dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pangan dan makanan dalam menyebabkan penyakit infeksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pencemaran pangan dan macam-macam pencemaran pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sumber pencemaran pangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pencemaran makanan oleh bakteri, oleh logam berat, dan jamur yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip hygiene sanitasi pangan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan inspeksi sanitasi tempat pengolahan pangan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel makanan dan usap alat makan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan pengamanan dan pengiriman sampel makanan dan usap alat makan. Kemudian yang kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kualitas sanitasi pangan. Yang kesebelas,
mahasiswa mampu melakukan identifikasi risiko kualitas sanitasi pangan terhadap bahan makanan, kemudian terhadap peralatan makanan dan penjamah makanan. Yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisis risiko kualitas sanitasi pangan. Yang ke-13, mahasiswa mampu melakukan identifikasi risiko dan pengendalian risiko sanitasi pangan secara preventif, promotif, dan rehabilitatif. Agar materi mata kuliah ini sampai kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa buku referensi atau rujukan, baik wajib ataupun penunjang. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini beragam, terutama sumber bacaan resmi dari Kementerian Kesehatan antara lain. Yang pertama adalah itu Bahan Ajar Penyihatan Makanan Minuman karangan Kusrini Wulandari dan Yosepina yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Yang kedua, Pedoman Pengawasan Higien Sanitasi Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian Modul Praktikum Penyihatan Makanan Minuman karangan Ahyanti Mei. Selanjutnya, Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan, Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan lingkungan. Referensi pendukung yang saya gunakan adalah publikasi hasil penelitian yang sudah publish pada Jurnal Nasional Terindeks SINTA, pada Jurnal Kesehatan Lingkungan sebagai rujukan penunjang bagi mahasiswa, yaitu publikasi yang berjudul Analisis Jumlah Angka Kuman pada Spon Dapur. Sistem pembelajaran mata kuliah Higien Sanitasi Pangan merupakan mata kuliah keahlian dengan pembelajaran teori dan praktikum. Teori dilaksanakan di ruangan perkuliahan, sementara praktek dilaksanakan di ruang laboratorium dan di tempat pengolahan pangan. Pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi, yaitu perkuliahan saya sampaikan melalui metode ceramah interaktif. Kemudian dengan metode diskusi dengan cara small group discussion. Kemudian kegiatan praktikum atau simulasi pengisian instrumen pada tempat pengelolaan pangan. Kemudian interaksi atau interaction, yaitu saya berinteraksi aktif dengan mahasiswa melalui tatap muka ataupun platform digital dan media WhatsApp group untuk komunikasi yang lebih fleksibel dalam diskusi pembelajaran, baik untuk tugas atau pendampingan mahasiswa. Juga dibagi dalam kelompok kecil maksimal 10 orang untuk melakukan diskusi, menyelesaikan tugas, dan mempresentasikan di depan kelas. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan review tentang materi pembelajaran yang sudah diperoleh pada tatap muka sebelumnya dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengingat kembali materi sebelumnya. Di akhir pertemuan diberikan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Untuk penutupan disampaikan penugasan pada pertemuan selanjutnya. Untuk sistem penilaian atau assessment dalam pembelajaran mata kuliah Higien Sanitasi Pangan ini adalah sebagai berikut. Tugas 20%, kuis 10%, ujian UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga total 100%. Dengan sistem pembelajaran yang terstruktur dan berbasis capaian pembelajaran, harapan saya mahasiswa akan lebih aktif, menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang kesehatan lingkungan. Demikian penyampaian pernyataan diri saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Higien Sanitasi Pangan dengan metode tatap muka atau luring pada pertemuan ke-9 dengan topik metode penilaian sanitasi pangan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami metode penilaian sanitasi pangan, kemudian mahasiswa mampu memahami instrumen penilaian, dan mahasiswa mampu melakukan inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pangan.
Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Fajar tolong bantu memandu doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, makasih. Ya, jadi sebelum Ibu lanjut ke materi kita pada siang hari ini, Ibu akan absen dulu. Nanti yang tersebut namanya tolong angkat tangan ya. Ahmad Fadlan. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Fatimah. Hadir, Bu. Selanjutnya Lana Amelia. Hadir, Bu. Oke. Baik, semuanya hadir ya pada siang hari ini. Kita langsung saja memulai perkuliahan kita dengan topik metode penilaian hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan pangan ya. Nah, mungkin sebelumnya itu Ibu akan mereview dulu apa materi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya ya. Oke, siapa yang bisa menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan hygiene? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Hygiene itu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, Bu. Oke. Nah, kemudian TPP. Nah, apa itu TPP? Apa contoh-contoh TPP? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Contoh-contoh dari TPP itu yang pertama yaitu ada rumah makan, jasa boga, restoran, dan depot air minum, Bu. Ya, jadi metode penilaian hygiene sanitasi tempat pengelolaan pangan itu bagaimana kita melihat ya, bagaimana kita menilai dari hygiene dan sanitasi TPP. Apakah itu hygiene sanitasi rumah makan tadi ya contohnya, kemudian jasa boga, kemudian apalagi depot air minum, atau juga TPP tertentu ya. TPP tertentu contohnya yaitu pada pengusaha tempe, produk-produk kedelai ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Tentu kita mempelajari ini kita tahu juga apa tujuan kita mempelajarinya. Nah, jadi tujuan pembelajaran di sini apa? Mahasiswa mampu memahami metode penilaian sanitasi pangan. Kemudian yang kedua apa nanti harapannya dari tujuan pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu melakukan inspeksi dengan menggunakan form inspeksi. Ini kita lihat ini contoh ya, kasus keracunan massal di Klaten ya, itu apa? Setelah dia menyantap nasi kotak dalam hajatan. Nah, ada lagi nih. Warga Candi Sari Semarang keracunan massal usai makan hidangan. Nah, jadi kira-kira apa nih yang dapat menyebabkan mereka mengalami kasus ini? Ya, nah jadi ruang lingkup pembelajaran ini nanti yaitu TPP. Jadi nanti kita bedakan TPP-nya sesuai dengan formnya tadi. Kemudian kita melihat juga terhadap fasilitas fisik, ya, fasilitas yang ada di TPP tersebut. Kemudian peralatan. Peralatan di sini adalah alat-alat yang digunakan oleh pemilik TPP dalam memproduksi makanan. Kemudian bagaimana penjamahnya? Penjamah adalah orang yang kontak langsung dengan makanan ya, mereka yang mengolah makanan. Kemudian proses pengolahan makanan. Nah, selanjutnya apa? Ada dokumen pendukung, itu diantaranya TPP itu apakah sudah ada di sana tenaga penjamahnya yang diberi pelatihan, penyuluhan ya, edukasi oleh puskesmas sesuai dengan di mana TPP itu berada. Nah, kemudian juga ada form inspeksi yang tadi Ibu bilang. Jadi nanti dokumen pendukung ini form inspeksinya kita isi dia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan itu ya, dan juga ada PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, bagaimana pangan itu katanya? Upaya keamanan pangan itu diselenggarakan melalui ada hygiene sanitasi pangan. Nah, hygiene sanitasi pangan ya, bagaimana makanan itu aman untuk dikonsumsi sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi pangan ya. Kemudian ada pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap bahan produk
rekayasa genetik. Diawali dari PP nomor 5 tahun 2021 ya. Pemerintah di situ mengamanatkan pada pasal 4-nya nih. Ada ayat 6, 7, 8 dan 9 itu mengatakan di sana bahwa standar pelaksanaan kegiatan usaha ya, standar usaha atau standar produk di dalam peraturan menteri atau kelembagaan. Jadi artinya ada standar terhadap usaha atau produk. Nah, karena kita di Kementerian Kesehatan itu turunannya adalah di Permenkes. Jadi dari PP turun ke Permenkes, yaitu di Permenkes 14 tahun 2021 tentang bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Bagaimana turunan dari Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu dalam bentuk pedoman. Jadi kita mengacu di sini pedoman pengawasan hygiene sanitasi pangan berbasis risiko. Nah, jadi tadi kan kita bicara TPP. Kalau kita menilai tentu kita tahu dulu TPP saya masuk yang mana nih, gitu ya, masuk yang mana. Nah, di mana kelompok TPP itu? Kita lihat ada yang namanya jasa boga. Apa contoh jasa boga yang pernah teman-teman kenal? AA Catering, Yosa, ya banyak lagi usahanya. Dan itu juga ada bedanya, ada penggolongannya, tergantung dari jumlah porsi, ya porsi yang dibuatnya. Ada dia yang golongan A, ada golongan B, golongan apa lagi? C. Ya, golongan A kapan dia kita sebut golongan A? Jika tidak lebih dari 750 porsi. Dan ini ya, golongan B di atas 750. Ya, 750. Ini contohnya apa? Pada kegiatan di embarkasi haji, jemaah haji, ya kan? Kemudian di asrama atau juga di rumah tahanan, ya. Kemudian ada jasa boga golongan C. Ya. Kemudian ada restoran, ya. Ada restoran, ada rumah makan. Nah, apa bedanya? Kalau restoran dia adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi di dalam tempat usaha melayani makan, ya. Bisa kita pesan dia di sana, kita makan juga, kemudian bisa juga dia melayani pesanan di luar usaha. Biasanya itu kita istilahnya apa? Take away, ya, atau juga GoFood ya, ada yang pesanannya. Nah, kemudian ada depot air minum, TPP-nya. Ada rumah makan. Ya. Jadi tadi ada TPP jasa boga, restoran, rumah makan. Kemudian ada gerai pangan jajanan, ya. Kemudian ada TPP tertentu. TPP tertentu ini adalah untuk yang produk umur simpanannya itu tidak lebih dari 7 hari. Bagaimana metode penilaiannya? Observasi langsung. Melihat secara langsung, melakukan pengamatan kepada TPP tersebut. Ya, mengamati secara langsung. Kemudian mewawancarai petugasnya atau penjamah makanan, ya. Kemudian pemeriksaan dokumen pendukung seperti apa? Izin usaha. Nah, kemudian ada uji laboratorium. Uji laboratorium apabila kita ingin mengetahui kandungan E. coli. Jadi kita periksa, kita ambil sampelnya, kemudian kita bawa ke laboratorium. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Cukup paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, terakhir itu menggunakan instrumen. Sekarang ini inspeksi itu yang dilakukan itu adalah yang berbasis risiko ini. Jumlah sanitarian itu sudah terbatas. Sementara jumlah TPP itu semakin banyak. Di mana-mana itu TPP bermunculan. Sehingga itu tidak memungkinkan selalu dilakukan inspeksi ya. Kemudian kebutuhan pengawasan semakin meningkat dan masyarakat itu menuntut, ada tuntutan masyarakat atau konsumen itu atas jaminan keamanan pangan.
Masyarakat itu menginginkan makanan yang mereka makan itu terjamin keamanannya, terjamin halalnya ya, supaya tadi tidak terjadi keracunan. TPP yang berisiko tinggi itu harus mendapatkan prioritas utama. Ya, jadi ada nanti periode-periode penilaiannya, frekuensi penilaian. Kalau dia berisiko tinggi itu 2 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau dia berisiko sedang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah, di mana saja kita melakukan penilaian? Jadi ketika teman-teman ya sebagai seorang sanitarian di puskesmas nantinya melakukan penilaian inspeksi pada TPP, itu ada inspeksi di area luar. Nah, apa yang perlu kita amati, apa yang perlu kita observasi di bagian luar itu adalah lokasi, bangunan, fasilitasnya, penanganan pangan, fasilitas karyawan ya, dan juga persyaratan bahan baku. Kemudian ada inspeksi area dalam. Nah, ketika di dalam itu yang kita lihat adalah di penyimpanan umum. Kemudian juga di penyimpanan bahan. Kemudian area pengolahan. Ya, di mana dia tempat mengolah makanan tersebut. Ini ada contohnya golongan A, golongan B, golongan C. Kita lihat contohnya dari inspeksi area luar TPP. Ya, area luar TPP itu ada lokasi, apa itu? Bebas banjir, lokasi bebas dari pencemaran, lokasi bebas dari sumber hama. Ada 3 ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Itu di checklist yang terdapat angka. Nih, ada angka 1, angka 3. Di mana kalau dia 1, itu ketidaksesuaiannya minor. Kalau dia 3, ketidaksesuaiannya kritis. Ya, artinya kalau ketidaksesuaiannya itu kritis, kemungkinan potensi risikonya besar. Ya, misalnya kita mau mengisi golongan A. Golongan A itu pada lokasi bebas banjir itu nilainya 3 ya. 3 di sini. Nah, tadi kita lingkari itu kalau dia tidak sesuai. Nah, ini ya. Pada saat inspeksi jasa boga golongan A, dia menemukan TPP-nya itu sering dilanda banjir. Nah, kalau sering dilanda banjir, sementara di persyaratannya lokasi bebas banjir. Artinya itu tidak sesuai ya. Di sini kan dibilang, lingkarilah pada nilai jika persyaratan tidak terpenuhi. Nah, kemudian nanti setelah kita isi semuanya itu, kita jumlahkan di sini. Apa yang kita jumlahkan adalah total yang tidak sesuai, sehingga didapat total ketidaksesuaian. Nah, nanti kita hitung. Tergantung dari golongannya tadi. Ini sudah ada rumus ya. 355 ini adalah total keseluruhan. Ya, jadi nanti berapa dapat total ketidaksesuaian? Misalnya dapat di sini 100. Nah, bagaimana cara teman-teman menghitungnya? Untuk golongan A. 100 per 355 kali 100. Diselesaikan dulu yang itu ya. Kemudian baru 100 dikurangi hasil tadi. Nah, kita dapat skor TPP-nya besar sama 80. Artinya di sini risiko ketidaksesuaiannya rendah. Kalau dia rendah, itu inspeksinya berapa kali? 2 tahun dilaksanakan sekali. Nah, tetapi kalau skor TPP-nya 60, artinya risiko ketidaksesuaiannya tinggi. Ya, frekuensi inspeksinya setahun 2 kali. Untuk hasil penilaian lapangannya, teman-teman sudah pergi tadi kan melakukan inspeksi penilaiannya. Jangan lupa difoto. Foto adalah untuk dokumentasi kita. Kalau ada yang tidak memenuhi dari TPP-nya itu, tentu ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan adalah dilakukannya pelatihan rutin oleh petugas pengelola pangan, kemudian menyediakan sarana sanitasi yang memadai, kemudian monitoring berkala. Jadi ada dari rekomendasi perbaikan itu ada dari pihak
pemilik TPP-nya sendiri, juga ada dari pihak luar, yaitu adalah pengawasan yang dilakukan oleh sanitarian dari puskesmas. Ketika teman-teman mempelajari bagaimana metode penilaian hygiene sanitasi tempat pengolahan pangan ini, bahwasanya itu penting untuk menjaga kesehatan konsumen. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk menerapkan standar yang ada. Masyarakat yang aman adalah masyarakat yang sehat. Ya, kerjasama ini tentu kerjasama dari pihak pengelola, kerjasama dari pihak puskesmas yang melakukan monitoring atau pengawasan. Nah, jadi ini ada lampiran-lampirannya nanti yang bisa teman-teman lihat ya. Di PMK nomor 14, kemudian ada di PMK nomor 2 tahun 2023, itu tentang media pangan ya, standar baku mutu, berapa kandungan E. coli yang harus yang boleh memenuhi syarat. Nah, berbicara tentang pencemaran nih, pencemaran. Nah, ada pencemaran fisik, kimia, biologi ya, yang akan menyebabkan tidak amannya pangan itu. Apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan kamu Zaim. Contoh pencemaran fisik yaitu rambut, stapler, dan karet gelang. Contoh pencemaran biologi seperti mikroorganisme, dan contoh pencemaran kimia yaitu zat perwarna. Oke ya, jadi tadi sudah dijawab oleh teman kita Zaim. Contoh pencemaran fisik itu apa? Rambut, karet gelang, stapler, atau kerikil ya. Kalau misalnya kita makan bakso, tiba-tiba ada kelihatan rambut, pernah enggak? Nah, itu adalah salah satu contoh pencemaran fisik. Kemudian pencemaran biologi. Pencemaran biologi itu ada kandungan bakteri, mikroorganisme ya. Kemudian ada pencemaran kimia. Adanya penggunaan bahan kimia pada makan tersebut. Apa contohnya? Zat warna, ya, pengawet, penggunaan formalin, penggunaan boraks, ya. Nah, oke. Tentu bagaimana teman-teman paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Tentu ada penugasan yang Ibu kasih sama teman-teman semua ya. Nah, silakan dicatat apa tugasnya. Nanti bisa diskusi kelompok ya. Silakan nanti diskusi kelompok, dibuat dengan kelompoknya, yaitu teman-teman mempelajari form inspeksi tempat pengelolaan pangan itu. Ya, untuk yang pertama ini dibagi menjadi 4 ya. Ada penilaian atau form IKL jasa boga. Kemudian ada kelompok yang penilaian rumah makan. Kemudian ada yang penilaian TPP tertentu, ya. Kemudian ada yang penilaian depot air minum. Nah, jadi dibagi ada 4 kelompok berarti ya. Ada 4 kelompok, nanti itu dibuat tugasnya. Silahkan saudara mempelajari TPP-nya itu dan mencari lokasi tempat saudara mencobakan pengisian instrumennya tadi. Ya, kemudian nanti itu akan kita diskusikan kelompok, teman-teman mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Ibu rasa sudah cukup waktu perkuliahan kita pada siang hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.